Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu untuk belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua untuk kelas 5. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, coba anak-anak semua peragakan pernapasan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Apakah anak-anak tahu apa sih pengertian pernapasan? Nah, pernapasan adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran sisa oksidasi reaksi dengan oksigen di dalam tubuh berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Jika anak-anak bernafas, menggunakan apa ya? Iya, menggunakan hidung. Nah, hidung merupakan salah satu organ pernapasan manusia. Selain hidung, organ pernapasan manusia ada juga faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Di sana telah ditunjukkan letak organ pernapasan manusia. Proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi adalah udara masuk dari luar ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah ekspirasi, yaitu udara keluar dari dalam tubuh kita. Ketika inspirasi terjadi, udara masuk dan membuat rongga dada membesar karena otot-otot kita berkontraksi. Diafragma juga ikut berkontraksi, yaitu bergerak turun dan cenderung mendatar. Sedangkan ketika ekspirasi, udara keluar dari dalam tubuh kita. Sehingga rongga dada mengecil karena otot-otot berelaksasi. Akibatnya, diafragma juga ikut berelaksasi dan bergerak naik. Nah, sekarang mari kita simak proses pernapasan dan fungsi organ pernapasan melalui tayangan video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo.
Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Dari video tersebut, bisakah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Siapakah yang bernafas? Apa yang dihirup saat bernafas? Di mana udara masuk dan keluar?
Mengapa kita bernafas? Kapan rongga dada berkontraksi? Dan bagaimana cara manusia bernafas? Pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi menggunakan kata tanya, yaitu kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, semua itu merupakan kata tanya yang digunakan untuk sebuah kalimat tanya. Lalu, apakah kata tanya itu? Dan apakah kalimat tanya itu? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penggunaan kata tanya berikut ini. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh,
Di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa yang terjadi saat kita bernyanyi? Bagaimana kita bernapas saat bernyanyi? Dalam bernyanyi, itu kita harus memperhatikan teknik pernapasan. Ayo, mari kita nyanyikan bersama lagu berikut ini. 1, 2, 3, mulai. Sedia berkorban
Dalam lagu pasti memiliki tangga nada. Tangga nada itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri tersebut seperti yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua adalah bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Nah, sudah paham kan mengenai tangga nada diatonis mayor? Kalau begitu, mari kembali kita nyanyikan salah satu lagu dengan diatonis mayor. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka.